Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sudahkah teman-teman mengetahui informasi mengenai formasi P3K tahun 2024 ini? Berdasarkan Permenpan nomor 11 tahun 2024, dijelaskan bahwa dalam rekrutmen P3K tahun ini ada beberapa formasi P3K untuk jenjang SMA sederajat dan SMP sederajat. Oke, baiklah kawan-kawan semua, perkenalkan saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama. Jabatan pelaksana. 1. Pengolah data dan informasi. Penjelasan lengkap P3K formasi jabatan pengolah data dan informasi. 1. Definisi dan deskripsi. P3K formasi jabatan pengolah data dan informasi adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang menduduki jabatan fungsional pengolah data dan informasi. Jabatan ini bertugas mengolah, menganalisis, dan menyajikan data dan informasi menjadi informasi yang bermanfaat bagi instansi pemerintah. Kementerian yang membawahi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kementerian, lembaga lain yang memiliki kebutuhan. Contoh. Pengolah data di Badan Pusat Statistik (BPS). Analis data di Kementerian Keuangan. Pranata komputer di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2. Tanggung jawab. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, tanggung jawab pengolah data dan informasi meliputi mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan informasi. Menyajikan data dan informasi dalam bentuk laporan, tabel, grafik, dan lainnya. Melakukan analisis statistik dan pemodelan data. Membangun dan memelihara sistem informasi. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Contoh. Mengolah data sensus penduduk. Menganalisis data keuangan negara. Membangun sistem informasi kepegawaian. Menjaga keamanan data dan informasi. 3. Peraturan pemerintah dan undang-undang. Pengolah data dan informasi diatur dalam beberapa peraturan, antara lain. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengolah Data dan Informasi. 4. Tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2020, tugas pokok pengolah data dan informasi adalah
Melakukan pengolahan data dan informasi. Melakukan analisis data dan informasi. Menyajikan data dan informasi. Melakukan pengelolaan sistem informasi. Fungsi. Pengolahan data dan informasi, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan informasi. Analisis data dan informasi, melakukan analisis statistik dan pemodelan data. Penyajian data dan informasi, menyajikan data dan informasi dalam bentuk laporan, tabel, grafik, dan lainnya. Pengelolaan sistem informasi, membangun dan memelihara sistem informasi. Contoh, mengolah data hasil survei. Menganalisis data untuk identifikasi potensi daerah. Menyajikan data dalam bentuk laporan dan infografis. Membangun sistem informasi untuk pengelolaan data kepegawaian. Sumber data. Infos.id. Kementerian PANRB. Kementerian Kominfo. Pertanyaan. 1. Seorang pengolah data dan informasi bertanggung jawab untuk melakukan apa? A. Mengumpulkan data. B. Menganalisis data. C. Menyimpan data. D. Membuang data. Jawaban yang benar, B. Menganalisis data. Pembahasan, seorang pengolah data dan informasi bertanggung jawab untuk menganalisis data yang dikumpulkan agar dapat dijadikan informasi yang berguna bagi perusahaan atau organisasi. 2. Apa yang dimaksud dengan tugas pokok seorang pengolah data dan informasi? A. Menyusun laporan keuangan. B. Mengolah data menjadi informasi. C. Membuat presentasi. D. Mengatur pertemuan. Jawaban yang benar, B. Mengolah data menjadi informasi. Pembahasan, tugas pokok seorang pengolah data dan informasi adalah mengolah data yang diperoleh menjadi informasi yang berguna bagi manajemen perusahaan atau organisasi. 3. Fungsi utama dari seorang pengolah data dan informasi adalah untuk melakukan apa? A. Membuat keputusan strategis. B. Menyusun laporan keuangan. C. Menganalisis tren data. D. Membuat jadwal pertemuan. Jawaban yang benar, C. Menganalisis tren data. Pembahasan, salah satu fungsi utama dari seorang pengolah data dan informasi adalah menganalisis tren data untuk memberikan wawasan yang berguna bagi perusahaan atau organisasi. 4. Tanggung jawab seorang pengolah data dan informasi mencakup hal-hal berikut, kecuali A. Menjaga keamanan data. B. Membuat keputusan tanpa analisis yang tepat. C. Mengatur penyimpanan data. D. Membuat laporan berdasarkan data yang telah diolah. Jawaban yang benar, B. Membuat keputusan tanpa analisis yang tepat. Pembahasan, seorang pengolah data dan informasi seharusnya membuat keputusan berdasarkan analisis data yang tepat, bukan tanpa analisis yang tepat. Oleh karena itu, membuat keputusan tanpa analisis yang tepat bukan merupakan tanggung jawab seorang pengolah data dan informasi. 5. Apa yang menjadi peran utama seorang pengolah data dan informasi dalam organisasi? A. Penyimpanan data. B. Analisis data. C. Koordinasi pertemuan. D. Pembuatan laporan keuangan. Jawaban yang benar, B. Analisis data. Pembahasan, peran utama seorang pengolah data dan informasi dalam organisasi adalah melakukan analisis data untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi manajemen perusahaan atau organisasi. 6. Seorang pengolah data dan informasi bertanggung jawab untuk apa dalam hal keamanan data? A. Melupakan kata sandi. B. Menjaga kerahasiaan data. C. Memberikan data kepada siapa saja yang memintanya. D. Membuang data tanpa persetujuan. Jawaban yang benar, B. Menjaga kerahasiaan data. Pembahasan, seorang pengolah data dan informasi bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data agar tidak jatuh ke tangan yang tidak berwenang, bukan memberikan data kepada siapa saja yang memintanya. 7. Apa yang harus dilakukan seorang pengolah data dan informasi sebelum melakukan analisis data? A. Membuang data yang tidak diperlukan. B. Menyimpan data dengan aman. C.
Menyelesaikan tugas lain. D. Mengumpulkan data yang relevan. Jawaban yang benar, D. Mengumpulkan data yang relevan. Pembahasan, sebelum melakukan analisis data, seorang pengolah data dan informasi harus mengumpulkan data yang relevan agar hasil analisis menjadi akurat dan bermanfaat. 8. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam proses pengolahan data menjadi informasi adalah A. Kecepatan. B. Ketepatan. C. Kuantitas. D. Kemudahan. Jawaban yang benar, B. Ketepatan. Pembahasan, hal utama yang perlu diperhatikan dalam proses pengolahan data menjadi informasi adalah ketepatan hasil, bukan hanya kecepatan, kuantitas, atau kemudahan. 9. Seorang pengolah data dan informasi bertanggung jawab untuk A. Membuat keputusan strategis. B. Menyusun laporan keuangan. C. Menganalisis data. D. Mengatur jadwal pertemuan. Jawaban yang benar, C. Menganalisis data. Pembahasan, seorang pengolah data dan informasi bertanggung jawab untuk menganalisis data agar dapat dijadikan informasi yang berguna bagi perusahaan atau organisasi. 10. Apa yang perlu diperhatikan dalam proses penyimpanan data bagi seorang pengolah data dan informasi? A. Kecepatan. B. Kuantitas. C. Keamanan. D. Kemudahan akses. Jawaban yang benar, C. Keamanan. Pembahasan, seorang pengolah data dan informasi perlu memperhatikan keamanan dalam proses penyimpanan data agar data tidak jatuh ke tangan yang tidak berwenang. 11. Apa yang menjadi fokus utama dalam proses pengolahan data menjadi informasi bagi seorang pengolah data dan informasi? A. Kecepatan. B. Kuantitas. C. Kesesuaian. D. Kemudahan. Jawaban yang benar, C. Kesesuaian. Pembahasan, fokus utama dalam proses pengolahan data menjadi informasi bagi seorang pengolah data dan informasi adalah kesesuaian dan ketepatan hasil, bukan hanya kecepatan, kuantitas, atau kemudahan. 12. Apa yang perlu dilakukan jika data yang diperoleh oleh seorang pengolah data dan informasi tidak lengkap? A. Mengabaikan data tersebut. B. Membuat asumsi tanpa analisis. C. Melengkapi data dengan sumber lain. D. Menyimpan data tanpa digunakan. Jawaban yang benar, C. Melengkapi data dengan sumber lain. Pembahasan, jika data yang diperoleh tidak lengkap, seorang pengolah data dan informasi perlu melengkapi data dengan sumber lain agar hasil analisis menjadi lebih akurat. 13. Apa yang harus diprioritaskan dalam proses pengolahan data menjadi informasi? A. Kecepatan. B. Akurasi. C. Kuantitas. D. Kemudahan. Jawaban yang benar, B. Akurasi. Pembahasan, yang harus diprioritaskan dalam proses pengolahan data menjadi informasi adalah akurasi hasil, bukan hanya kecepatan, kuantitas, atau kemudahan. 14. Tindakan yang perlu dihindari dalam proses pengolahan data menjadi informasi adalah A. Menjaga keamanan data. B. Membuang data yang tidak diperlukan. C. Mengubah hasil analisis tanpa alasan yang jelas. D. Menyimpan data dengan aman. Jawaban yang benar, C. Mengubah hasil analisis tanpa alasan yang jelas. Pembahasan, seorang pengolah data dan informasi seharusnya tidak mengubah hasil analisis tanpa alasan yang jelas agar dapat mempertahankan keakuratan hasil yang telah dicapai. 15. Apa yang menjadi tujuan utama dari pengolahan data menjadi informasi bagi seorang pengolah data dan informasi? A. Kecepatan. B. Kuantitas. C. Kualitas. D. Kemudahan akses. Jawaban yang benar, C. Kualitas. Pembahasan, tujuan utama dari pengolahan data menjadi informasi bagi seorang pengolah data dan informasi adalah mencapai kualitas informasi yang akurat dan berguna bagi perusahaan atau organisasi. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita.
Semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.